Malam ini intinya kita mau belajar bareng lah ya. Kita juga mau Ya, berdiskusi dan juga pengen lihat nih kira-kira pendapat lo, opini lo, market kita ke depannya gimana gitu kan. Nah, tapi sebelum kita lompat ke sana, boleh kasih insight sedikit nggak bro? Lo melihat market kita hari ini hijau gitu ya. ya, Walaupun FTSE keluar, tapi somehow market kita masih tetap ya. baik gitu ya. Apakah sudah price in semua yang buruk-buruk kemarin atau lo ada tanggapan lain atau kurang lebih sama? Silakan bro. Ini kayaknya pertama kali kita live marketnya hijau kan. Nah, ini Tapi harus tetap, dirayakan nih. tapi nggak ada rasanya bro market hijau ini. Iya, Tapi oke. tapi kita beruntung bro ya. Maksudnya selama ini kita live koreksi merah tapi nggak koreksi yang kemarin bro, sedalam kemarin. Ya Oke, ya ya, silakan silakan. oke, oke. Kita bahas dikit ya. Jadi Ya kita bilang IHSG kan koreksi cukup dalam ya. Sebenarnya ya kalau kita lihat kan topnya di 9.200 ya. Waktu itu di kisaran tanggal 22, 21 Januari. Habis itu langsung koreksi dalam gitu kan. eh gua sharing bahwa gua sempat sharing di story gitu ya bahwa memang gua sudah mengantisipasi memang yang hmm, waktu di 9.200 gua sudah kurangi posisi. Tapi hmm, masalahnya kurang banyak. Ternyata dia langsung turunnya kayak air terjun karena iya masalah MSCI gitu. iya Nah, sebenarnya beberapa hari ke belakang itu membuat gua merebalancing portofolio besar-besaran, hmm, terutama terkait saham-saham yang memang digadang-gadang masuk MSCI ya gitu. Nah, gue sempat merebalancing porto cukup banyak dan cukup masif. Habis itu gue banyak masuk ke saham komoditi, bro, gitu. hmm, Banyak masuk ke saham komoditi untuk yang non MSCI ya, karena kan ada beberapa ya saham komoditi yang memang aiming for MSCI juga gitu. hmm, Tapi gue mencari saham komoditi yang di luar daripada MSCI itu. hmm, Nah, kalau kita cerita sekarang MSCI itu was the worst lah kalau gue bilang. Kenapa? Karena MSCI itu mau memberikan warning ke kita untuk ibaratnya menurunkan kita punya status dari emerging market ke frontier. hmm, Outflow-nya sangat besar. Kalau itu terjadi sekitar 15 sampai 20 juta dolar. Kalau gue nggak salah ingat ya. Gue sempat riset soal itu. Habis itu kita kena pukulan bertubi-tubi itu. Habis itu banyak fund manager juga banyak financial institution terutama foreign melakukan downgrade juga di saat yang ya sama. Mulai dari UBS, terus Goldman hmm, Sachs, terus ada Nomura juga ya mendowngrade di hari yang sama. Habis itu muncul berita soal Moody's yang hmm, menurunkan outlook ya, bukan menurunkan rating, tapi ya menurunkan outlook kita kredit dari stable menjadi negatif hmm, gitu. hmm, Alasannya karena banyak fiscal deficit yang belum bisa diadres oleh pemerintah, itu satu. Yang kedua adalah mengenai clarity terkait komunikasi pemerintah, terutama terkait spending. Karena hmm, budget defisit kita sudah 2,9 sekian gitu. Under undang-undang itu di 3%. Nah, itu yang bikin kenapa kok outlook-nya jadi negatif. Itu hmm, yang kedua. Yang ketiga terakhir FTSE yang barusan tadi pagi gitu. ya Nah, cuma gua punya stance yang agak sedikit berbeda dari orang hmm, di luar gitu ya. Stance gua adalah ketika FTSE ini di-announce, seharusnya market participant sudah sadar bahwa ketika MSCI melakukan downgrade, FTSE pasti akan melakukan yang sama gitu. FTSE hmm, akan melakukan nge-freeze saham yang akan masuk gitu. Karena berdasarkan nature-nya, indeks asing yang banyak masuk di Indonesia itu ada indeks yang berasal dari Amerika pasifannya. hmm, Dan itu acuannya adalah MSCI. Sedangkan FTSE itu lebih banyak indeks Eropa gitu. Banyak fund institution yang Eropa itu mengikuti FTSE sebagai ya acuannya. Makanya kenapa gua melihat bahwa kalaupun ada dua skenario tadi pagi. Yang pertama, dia turun tapi tidak sampai tembus level low kemarin. Itu yang hmm, pertama. Yang kedua, tidak terjadi apa-apa karena fund-nya yang mengikuti indeks FTSE itu tidak terlalu banyak dibandingkan hmm, MSCI. Dan yang terjadi adalah yang kedua, gitu. hmm, Makanya kenapa gue pribadi nggak terlalu concern terkait FTSE sebenarnya. hmm, Makanya semua situasi yang terjadi saat ini itu sudah price in. Dan hmm, kapan gue tahu ini price in ketika Moody's yang menurunkan outlook kita. Itu hmm, ketika market kan sempat turun ya. Habis hmm, itu besoknya langsung naik lagi kan gitu. hmm, Jadi itu yang gue melihat bahwa
oh ini sudah price in. Karena Hmm. efek dari Moody's itu sebenarnya lebih parah bro daripada MSCI. Ya. Karena foreign itu kebanyakan di Indonesia megang bonds kita. Hmm. Kalau bonds Ya. kita kena outflow, habis lah kita udah pasti. Hmm. Dibandingkan dengan MSCI ya, Hmm. gitu. Kurang lebih kayak gitu sih bro. Oke, ya jadi ini mungkin satu hal yang perlu dipastikan juga ya, karena buat teman-teman mungkin ya yang baru mulai trading juga gitu ya kan kemarin mendapatkan tanggal 28 ya, gue gak akan pernah lupa tuh tanggal itu tuh. Ya dimana ini ya bad sentiment gitu kan, dan itu langsung orang jualan langsung keluar ya banyak lah ya bilangnya ya dana dari pasar modal kita, dan jadi mungkin apa ya otomatis mikir kalau ada berita jelek keluar itu market langsung jelek gitu ya. Nah tapi kan tadi ada yang chat, ada yang komen ya bilang anomali gitu ya. Nah tapi ini bisa bantu memberikan clarity ya buat teman-teman bahwa memang sudah price in juga gitu ya dari FTSE itu sebenarnya mungkin mengikuti MSCI karena MSCI juga lebih besar gitu ya tadi bro ya, lo Betul, bilang ya. Ya ya betul. ya. Oke. Dan kalau lu lihat sekarang minggu inilah ya bro, kita kan hari Selasa nih. Di market minggu ini apakah masih akan tetap fluktuatif gitu kan? Atau mungkin ada sentimen-sentimen lain yang mungkin bisa diperhatikan bro sama teman-teman yang Oke. nonton malam hari ini? Oke, sebenarnya tadi balik lagi mengenai yang gue cerita ya. Gue kan Ya, sempat cerita bahwa gue melakukan rebalancing portofolio ya. besar-besaran, terutama di saham-saham yang berkaitan dengan MSCI. Hmm. Bukan berarti saham-saham yang kemarin digadang-gadang masuk MSCI di bulan Februari itu tidak akan balik ke high-nya Hmm. kemarin gitu. Maybe ada sebagian yang akan balik gitu. Hmm. Nah, cuma yang mana yang kita akan punya conviction lebih untuk masuk ke MSCI ya kalian bisa pilih sendiri gitu berdasarkan Hmm. fundamental dan segala macam. Dan gue yakin dengan adanya transparansi sekarang Bursa Efek dan OJK itu berusaha appeal ke MSCI ini Ya. sebenarnya baik juga buat kita karena kita juga bisa melihat data yang lebih clear gitu soal Hmm. free float yang sebenarnya gitu. Nah, Ya. itu yang pertama. Yang kedua, eh, kita ngelihat bahwa sekarang ini orang-orang yang berharap gitu ya, berharap Hmm. saham-saham ini masuk ke MSCI, ini akan butuh waktu lagi gitu, akan butuh beberapa waktu untuk konsolidasi dulu, baru dia bisa naik ke atas gitu. Hmm. Karena kan ini kan ibarat kalau kita tahu bahwa Februari itu akan ada saham-saham yang masuk MSCI, kita kan sudah persiapan dari beberapa bulan sebelumnya gitu. Ya. Dan ini sebenarnya sudah pernah terjadi di brand tahun lalu. Kalau teman-teman Hmm. ingat di brand tahun lalu, MSCI sempat mau masuk gagal. Nggak jadi ya. Habis itu turun 50% sideways dulu baru naik lagi balik ke level awal lagi Hmm. gitu. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi gitu. Di belakangan di bursa kita seperti itu gitu. Hmm. Nah, sekarang gua itu lebih banyak hedging ke saham-saham yang non MSCI Hmm. sekarang. Tapi bukan berarti gua nggak akan balik gitu. Ya. Gua akan melihat momentum lagi gitu. Jadi gua cuma masuk mungkin let's say trimming down itu jenis sahamnya gue sangat trimming down lagi gitu. Dari Hmm. yang sebelumnya let's say 8 jadi sisa 6 gitu. Hmm. Jadi benar-benar gue fokusin di beberapa sektor yang gue punya conviction sangat tinggi gitu. Itu sih bro kurang lebihnya strateginya. Oke, siap. Thank you bro ya. Ini menurut gue cukup clear ya buat teman-teman untuk bisa menyiasati lah ya strategi ke depannya gimana juga gitu kan. Karena kalau dilihat market hari ini kan beberapa hari ini ya bro ya. Maksudnya setelah kemarin koreksi cukup dalam, memang ada beberapa saham-saham Konglo itu naiknya tinggi juga bro ya beberapa Ya, hari ini gitu. Tapi benar. kempesnya juga lumayan cepet juga Lumayan. gitu kan. Betul. Nah Betul. dari lu kira-kira ada nggak nih tips strategi buat teman-teman eh, yang mungkin masih mau aktif trading gitu kan? Dan Ya, gue tambahin juga, sebenarnya kan posisinya itu adalah sekarang mungkin ini banyak yang nyangkut gitu bro ya. Jadi pasti. apakah saham Konglo ini masih layak untuk di hold? Tapi susah juga ya jawabnya karena tergantung sahamnya apa ya. Hmm, Atau lo ada strategi secara umum aja nggak kira-kira nih buat oke. teman-teman yang nyangkut di saham-saham yang digadang-gadang paling rame lah untuk MSCI kemarin? Oke, oke. Sebenarnya di kasus sekarang, kalau bilang mau stop loss sekarang sudah telat sebenarnya. Hmm. Harusnya sudah Hmm. dari beberapa hari yang lalu Hmm. atau dari trading half mungkin yang pertama itu sudah mulai cut-cutin gitu. Hmm. Gua mungkin akan strateginya adalah
gua itu akan lebih selektif dalam memilih saham-saham yang akan masuk ke MSCI. Hmm. Terutama saham-saham yang mungkin lebih punya dalam tanda kutip fundamental, nggak kosongan Ya. gitu. Karena misalnya misalnya valuasinya luar biasa gede gitu ya, atau Hmm. valuasinya mahal, tidak didukung dengan data growth-nya itu Hmm. jadi menurut gua jadi akhirnya ada another risk gitu untuk Iya. bisa masuk ke MSCI. Itu yang kita khawatirkan kan Hmm. sebenarnya gitu. Hmm. Nah, memang kalau kita cerita ini yang masuk ke Indonesia ini kan passive fund sebenarnya, cuma 1,5 sampai 2%. Sebenarnya Hmm. what they need adalah market cap, free float market cap, sama liquidity. That's what Hmm. they need gitu. Ya. Cuma kan kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi lebih baik kita melakukan antisipasi kan gitu. Hmm. Kalau gue pribadi yang gue lakukan adalah gue mensortir lagi saham mana yang mungkin akan chance masuk MSCI, tapi disertai dengan angka gitu. Hmm. Karena kan Oke. ada juga saham yang masuk ke MSCI tapi angkanya belum reveal gitu. Maksudnya angkanya itu belum keluar, belum kelihatan gitu. Ya, ya. Nah, gue akan lebih mencari satu saham yang memang tujuannya masuk MSCI, yang kedua memang dia kelihatan fundamentalnya sudah mulai ini, sama yang ketiga makroekonominya itu mendukung untuk emiten ini. Hmm. Dari situ semuanya jadi make sense gitu kan. Gitu. Gue lebih Oke. melihatnya strateginya seperti itu. Ya, ya. Jadi layer of layer of layer sentimen atau katalis positif lah ya bro ya. Jadi nggak cuma melihat dari MSCI-nya aja, tapi Yes. juga dari fundamental, dari secara makro juga sektornya diuntungkan gitu ya. Jadi Yes, ya ini ya teman-teman ya, karena kayaknya tahun lalu tuh sempat ada kayak perputaran konglo gitu ya bahasanya. Jadi betul. konglo yang ini belum naik nih, harusnya naik nih. Cuma biasanya analisanya cuma gitu aja gitu kan. Iya, benar. Pak Hapsoro udah nih, ini udah mungkin Pak untuk Lipo kali belum ada waktunya nih, mungkin sekarang No. saatnya gitu kan. Nah cuma Ya, ya yang itu kan istilahnya analisa seperti itu tidak salah, tapi tentunya resikonya lebih besar ya teman-teman ya. betul, betul. Nah, jadi ya ini bagus ya buat kita belajar juga untuk lebih teliti ya, karena apa yang terjadi di tanggal 28 kemarin sampai sekarang mungkin ini good learning curve gitu ya buat teman-teman yang baru mulai di pasar modal, dimana it's not that easy gitu ya bro ya to make money Betul. di pasar modal kalau apalagi kalau kita nggak menjaga resiko gitu ya bro ya Yes. kan. Nah oke. Nah lagi kan ini ya bro ya, lo tuh sempat mention mengenai fokus ke komoditi gitu ya bro ya. Ya, Ya, jadi ini kita bahas sektoral nih. Jadi yes. secara sektoral lu kalau melihat komoditi sekarang, komoditas apa nih yang lagi menarik gitu dengan keadaan global saat ini kan. Kalau kemarin kan gold, Oke. silver tuh all time high tuh kalau nggak salah ya. Ya, Dan apakah ada komoditas-komoditas lain lagi yang bisa diperhatikan buat teman-teman? Silakan, Bro. ya. Gua pribadi melihat komoditi itu sekarang itu menjadi primadona ya. Kalau gua lihat sekarang gitu, Hmm. karena ada beberapa efek mengenai dedolarisasi juga. Hmm. Dedolarisasi ini sangat signifikan efeknya ke harga komoditi karena dengan melemahnya dolar indeks itu akan bikin harga komoditi itu bergerak naik kan, karena Hmm. harga komoditi kan selalu di-pair dengan dolar kan, gitu. Ya. Nah, makanya kenapa harga komoditi itu naik. Nah, pertanyaannya komoditi yang mana? Itu kan. Karena komoditi sangat banyak, gitu kan. Kalau gua ngelihat sih ada yang pasti emas kemarin kan sempat naik juga kan, naik Hmm. cukup tajam sampai 5.500 terus eh, turun sampai di bawah 5.000, 4,5, habis itu balik lagi kan gitu. Hmm. Kemarin justru kesempatan gua yang paling besar ketika harga emas itu turun dari 5,5 ke 4,5, itu kan saham emas kan ambruk semua. Ya. ARCI lah, MDKA lah, emas lah gitu. Hmm. Gua itu justru mengambil itu sebagai kesempatan karena gua melihat harga emas turun bukan karena fundamental berubah, tapi karena ada perubahan market mechanism. Makanya Hmm. kenapa gue masuk di emas cukup banyak gitu. Ya. Nah, itulah yang membantu portofolio gue kembali gitu. Dari yang kemarin sempat drawdown-nya banyak, balik gitu. Karena gue melihat itu sebagai perubahan market mechanism. Sama seperti market tuh lagi hype nih gitu. Hmm. Lagi hype luar biasa dengan emas. Terus tiba-tiba brokernya atau exchange-nya bilang bahwa ini sudah terlalu panas nih. Gue juga takut gitu kan. Sebagai exchange ini resiko gue makin gede nih.
gue gue tingkatin deh leverage, syarat leverage-nya gitu. Sehingga apa yang terjadi itu bikin satu, banyak likuidasi massal karena turun, karena kemarin kan The Fed juga dipilih kan yang baru oleh Donald Ya. Trump, ternyata tidak sesuai ekspektasi pasar gitu kan. Akhirnya ambles gitu harga emasnya plus margin call berjamaah gitu. Makanya itu gue ngelihat bahwa itu sebagai market mechanism aja. Makanya kenapa gue melihat itu sebagai opportunity. Itu yang pertama. Yang kedua, gue cukup melihat metal mining ya bro. Gue ngelihat metal mining ini cukup menarik karena seperti kita ngomong beberapa ya, nikel, kita bilang tembaga, itu juga sangat menarik untuk kita perhatikan karena dengan melemahnya dolar indeks, yang paling kena dampak positif itu adalah adalah sektor atau komoditi yang dalam tanda kutip tidak punya kartel gitu. Kalau oil kan punya kartel gitu. Nah, makanya itu lebih diuntungkan ke sektor-sektor itu. Ditambah lagi ada additional demand dari AI, data center dan segala macam yang membutuhkan elemen-elemen ini Ya. gitu. Makanya itu yang menjadi menarik. Dan kenapa gua ngelihat ini menarik juga, kita lihat beberapa bulan Ya. terakhir, kita ngelihat bahwa pemerintah ini sangat fokus sekali, terutama terkait timah misalnya. Timah itu kan luar biasa ya. Kita bilang bahwa banyak sekali tambang ilegal yang disikat semua gitu ya. Supaya timah ini akan dapat another market share yang jauh lebih besar. Itu akan menjadi turnaround story, dan kalau timah nanti dibutuhkan, itu harganya lagi tinggi, demand-nya lagi banyak, ya produksi sebanyak-banyaknya supaya bisa dapat cuan lebih banyak kan, gitu. Semakin banyak cuannya, semakin banyak royalti yang diberikan ke pemerintah juga, gitu. Itu tesisnya ke arah sana. Dan tesis gua adalah untuk Indonesia bisa survive saat ini, there's no other option than playing with commodity play. Itu sih kalau gua lihatnya. Oke, jadi ini sektor menarik ya teman-teman ya, komoditi ya. Tetap Dior juga ya, tapi ini bisa membantu kalian mengerucutkan ya sektor-sektor apa yang kira-kira Yes. bisa kalian perhatikan ya. Dan di sini nanti kita coba ambil pertanyaan teman-teman juga ya, karena NCKL ini juga menarik nih ya. Sebenarnya tadi sempat ini Yes. juga nih diobrolin juga gitu ya. Dan kalau dari sisi perbankan gimana nih bro, big banks gitu ya. Jadi ini kan sempat dapat panggung juga nih ya setelah Betul. setelah koreksi kemarin gitu Betul. ya. Gue suka lihat konten-konten meme itu lucu-lucu banget gitu ya. Jadi ada orang apa meme The Simpsons pokoknya yang di ruang kelas tuh bilang, ayo bilang gitu kan, dipaksa orang-orang yang selama ini di Konglo untuk bilang fundamental is back atau fundamental is gitu. Tapi kalau kita lihat kan memang banking juga sebenarnya ikut koreksi juga ya. Maksudnya 1-2 tahun ini Benar. terkoreksi gitu kan. Koreksi dalam kemarin juga ikut terkoreksi. Walaupun memang kita lihat penurunannya kan tidak sedalam saham-saham Konglo gitu kan ya, karena Betul. dari size-nya juga dan tentunya kan kalau dari gue ya, gue nggak tahu nih lu setuju apa enggak, ISG kita 1-2 tahun ke belakang ini kan bisa sampai all time high karena banyak narasi MSCI juga. Oh, Pas itu ya benar. dicabut langsung kosong melempem gitu kan. Nah Ya, tapi benar. tanggapan lu gimana nih bro dari sektor big banks, apakah ada opportunity kah di sini atau menurut lu masih neutral? Ya, gua pribadi masih neutral on banking sector. Alasannya karena gini sih sebenarnya. Alasan yang bikin gua neutral ke banking sector karena menjelang awal tahun, kalau teman-teman ingat, semenjak Pak Purbaya masuk melontarkan likuiditas 200 T, waktu itu sekitar bulan Oktober atau November, Ya. gua lupa. Habis itu di bulan Desember atau Januari, itu tiba-tiba ditarik dari 200 T, ditarik 75 T kan dari perbankan. Itu sebenarnya sudah signal bahwa sebenarnya perbankan ini ternyata susah menyalurkan kredit. Kalau dia bisa, kenapa kok nggak disalurin aja gitu. Nah, itu sudah tanda-tanda. Artinya apa? Artinya menurut gua ada pelemahan dari bisnis, di mana bisnis itu tidak mau mengambil another credits gitu. Bisnis itu kan butuh yang namanya certainty kan, di mana kalau misalnya gak ada daya belinya, ngapain gua ekspansi gua punya pabrik? Sesimpel itu gitu. Dan kalau kita ngelihat banyak sekali narasi, I don't know ya, mungkin teman-teman mungkin di sosial media banyak banyak layoff, banyak ini dan segala macam. Itu sudah menunjukkan bahwa memang industri ini lagi lemah sekali gitu. Dan banyak sekali dan subsequently gitu ya. Dan lucunya IHSG rame banget
gitu. Itu sudah menjadi pertanda bahwa memang ekonomi lagi seret. Hmm. Nah, kenapa gue neutral ke banking sector? Karena ada beberapa masalah yang harus di-tackle. Yang pertama adalah mengenai likuiditas. Likuiditas ini lagi diserap banyak ke beberapa, ini kan Bank Indonesia mau nerbitin SRBI lagi, gitu. Dan otomatis kalau menerbitkan SRBI itu mengambil likuiditas lagi, gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali loan to deposit ratio perbankan itu sudah tight, gitu. Sudah mulai tight lagi, gitu. Setelah disuntik likuiditas, sudah mulai tight lagi, gitu. Nah, yang kita takutkan adalah di kondisi ekonomi seperti ini, yang jadi masalah adalah ketika menyalurkan kredit, oke, kreditnya growth. Tapi apakah itu akan menciptakan NPL? Nah, ini kan yang jadi masalah lagi kan. Kalau menciptakan NPL berarti ada another CKPN lagi gitu yang akan dikreditkan masuk ke dalam net profit banking gitu. Nah, gua melihat bahwa kalaupun banking kayaknya nggak tahun ini gitu. Gua awal tesisnya adalah pertengahan tahun karena gua mau melihat Pak Purbaya berhasil nggak nih likuiditasnya bisa tersalurkan dengan baik ya. Setelah gua ngelihat Desember ternyata ditarik, itu gue sudah alarm signal bahwa ini kayaknya nggak tersalurkan dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya banking itu ya gerak di situ-situ aja gitu. If you are looking for dividends, ini murah sebenarnya gitu. Tapi ya it's going nowhere gitu. It's going nowhere gitu. Dan mungkin kita ngelihat bahwa ada katalis yang besar itu balik lagi. Kalau kita punya tesis bahwa it's a commodity play tahun ini, maka commodity play ini akan turns out menjadi liquidity lagi untuk perbankan. Karena kan orang sudah ekspor, dapat duit, masuk ke bank, bank bisa selalu kredit kan. Harapannya muternya dari situ gitu. Kalau gue ngelihat cara situ, makanya kenapa gue still neutral on banking untuk sampai saat ini, tapi kita lihat beberapa bulan ke depan gitu. Oke, wah ini menarik ya teman-teman ya. Jadi ini bisa menambah insight juga ya buat kalian yang ingin mendapatkan overview dari sektor banking gitu ya. Jadi memang sektor banking ini banyak moving parts-nya ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa serta-merta satu atau dua kata, satu sentimen itu akan membuat ini langsung positif gitu ya. Karena banyak hubungannya juga dengan data-data ekonomi domestik kita ya bro ya. Kalau misalnya memang istilahnya dari daya beli masyarakat kita masih kurang dan sebagainya ya itu juga akan berdampak ya. Walaupun mungkin ada kucuran 200 triliun yang lu bilang tadi ditarik juga akhirnya ya. Jadi ini mungkin yang membuat banking masuk dalam kategori neutral ya kalau buat Bro Arvin ya. Oke, siap. Jadi sebelum kita lanjut teman-teman ke pertanyaan berikutnya, aku mau informasi di sini buat kalian yang baru join, selamat datang. Jangan khawatir, Instagram Live ini seperti biasa direkam nanti diupload di Instagramnya Sukor. Nanti kalian bisa nonton dari awal ya. Tadi Bro Arvin ada mention beberapa insight ya melihat market sekarang dan juga sektor-sektor yang menarik. Oke, nanti kita juga akan jawabin pertanyaan teman-teman yang ada malam hari ini, jadi jangan khawatir ya. Nah, ada yang nanya bumi dewa, bumi ya. Nanti kita jawabin pertanyaan kalian. Oke. Oke, mungkin sambil lompat-lompat aja kali ya, Bro ya. Kita ambil pertanyaan teman-teman ya. Jadi bumi deh, Bro. Ini banyak nih gua lihat ya. Banyak pertanyaannya bunyi bumi-bumian nih. Ya. Hari ini tutup berapa ya bumi ya? 248. Ya. Gimana nih, Bro? Lo melihat bumi nih view-nya sekarang? Sekarang kalau ngelihat di saat ini kan bumi lagi konsolidasi ya. Kalau kita lihat lowest-nya 200, top-nya 250, daerah-daerah situ ya. Kalau kita lihat mungkin akan possibly ranging dulu ya, sambil melihat arahnya bumi mau kemana gitu. Kalau gua ngelihat sih sementara ini masih ranging gitu. Ya, let's say kita ngomong sekarang supportnya around 230, resistennya 260 saat ini. Gue ngelihat sekarang balik lagi ya, mungkin gue sudah sharing banyak sekali soal bumi di YouTube-nya Napodium, teman-teman boleh nonton. Bahkan yang terakhir kita sempat mention juga bumi waktu itu sempat turun waktu kita take podcast itu, bahkan lebih turun daripada yang YouTube yang kemarin itu ya. Jadi waktu YouTube itu di take itu sekitar 300. ARB terus habis itu setelah itu, tapi mungkin teman-teman ada yang punya conviction mungkin melihat ini sebagai opportunity, tapi mungkin ada orang yang melihat ini sebagai ancaman gitu. Tapi it's up to you guys. Cuma intinya kita mau men-sharingkan apa yang
sebenarnya ada di dalam bumi. Kita nggak Hmm. fokus ke harga saham, tapi kita fokus ke Ya. bumi ini mau ngapain, bumi Hmm. ini apa, dan segala macam gitu. Kalau Hmm. gue ngelihat, sementara ini bumi kan masih konsolidasi ya, jadi belum Ya. ada arah yang very clear gitu. Dari bumi mau naik atau mau turun gitu ya. Tapi Hmm. kalau kita mengacu pada super resistance ya, kita jagain aja sementara ini di 220 Hmm. gitu. Dia nggak boleh balik lagi di bawah 220. Kalau dia Hmm. balik di bawah 220, berarti ada tendensi dia ke 200. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Kemarin lowest-nya itu setelah tanggal 28 sempat 180 nggak ya? Atau Iya, bisa sampai? sempat di bawah 200, habis itu tarik kan. Oh, oke, 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 oke. Sempat Ya, di ya. bawah 200, habis itu langsung ditarik. I see. Ya. Oke, jadi itu buat bumi ya. Sisa saham cendong di bumi berapa juta lot lagi tuh, bro? Gua nggak ngikutin ya, Enggak ya. tapi harusnya harusnya sedikit sih. Prediksi gua Hmm. ya, kalau kan gini, masalahnya kita nggak tahu rate jualannya itu seberapa masif. Bisa aja Ya. hari ini dia jualan, besok dia nggak jualan, gitu kan. Hmm. Jadi kita sebenarnya nggak perlu fokus ke cendong Hmm. mau jualan berapa dan segala macam. Kita nggak perlu fokus di Hmm. sana. Yang penting adalah ketika kita masuk ke sebuah emiten, ini yang gue selalu Hmm. highlight ya. Ketika kita masuk ke sebuah emiten, kita harus tahu exit strateginya apa. Gue kasih Hmm. contoh nih, misalnya. Hmm. Gue sempat masuk ke bumi itu sempat di harga 360 lah kalau nggak Hmm. salah. Jadi gue sempat masuk di 360, tapi gue memutuskan untuk exit ketika dia bikin lower low gitu. Hmm. Sesimpel karena ya sudah, udah lower low juga gitu. Nah ternyata muncullah narasi MSCI yang mendowngrade kita, terus harusnya Ya. ARB berjilid-jilid. Makanya kenapa kita tahu bahwa bumi naik itu karena dua hal. Yang pertama adalah orang expect fundamentalnya bagus, mungkin karena dia punya di bawah. Yang Hmm. kedua adalah orang menganggap bumi akan masuk MSCI Hmm. gitu. Ini ada dua kubu kan. Ya. Makanya kenapa harganya ditariknya luar biasa signifikan. Nah, Ya. pertanyaannya, dengan kenaikan bumi dari 144 ke 400 hanya dalam waktu 2 bulan, apakah kalian melihat bahwa ketika bumi itu turun dari 400 ke 240, apakah teman-teman melihat ini bearish? I don't think so. Hmm. Gitu. Tinggal teman-teman harus tahu ketika masuk di sini keluarnya di mana. Gitu. Hmm. Karena kebanyakan orang adalah memikir rewardnya, oke, bumi bisa ke 500, 1000, segala macam kan. Itu kan yang narasi di luaran kan gitu. Tapi balik lagi, ketika ketika gue counter pernyataannya, misalnya bumi waktu itu di 400 gitu kan, dia bilang bumi mau ke 500, mau ke 1000. Oke, then what? Kalau misalnya dia turun ke 200, what you are gonna do Ya. gitu, ya kan? Itu Hmm. kan yang lebih penting daripada kita mikirin faktor eksternal yang kita nggak bisa kontrol Hmm. gitu. Kalau Ya, menurut gue ya. seperti itu aja, sesimpel itu gitu. Ya, ya, ya. Gue yakin crash kemarin ya, atau koreksi dalam sih gue bilangnya ya. Kemarin itu pasti menjadi pelajaran sih buat semuanya ya untuk melakukan exit strategi. Karena memang udah sering di-mention berkali-kali ya di setiap Instagram Live itu selama 2 tahun belakangan ini kan kita terlena ya bro dengan pergerakan di Konglo. bursa kita di saham Konglo gitu kan. Harapannya tuh beggar gitu minimal gitu kan. 30% itu hitungan minggu atau mungkin 2 hari 3 hari gitu kan. Benar. Nah, tapi ya ini ya exit strategi juga harus ada ya teman-teman ya. Berani take profit juga berani cut loss ya. Yes, Kalau itu memang serve your trading plan dan do it gitu ya. betul. Jadi ya tapi ya semuanya ini hanya kata-kata ya bro ya. Karena pada nanti realitanya kita akan belajar sendiri juga sih gitu ya bro ya. Ya, nggak harus, kalau gue bilang, gue sempat sharing sama Handi juga. Gue Ya. bilang orang yang bisa survive waktu yang kemarin Hmm. itu adalah orang yang udah survive crash minimal 2 kali. Hmm. Survive crash minimal 2 kali dan dia tidak menyerah. Nah, itu dia teman-teman ya. Itu yang bisa survive. Karena ketika lu sudah kena crash 2 kali, terus habis itu lu, biar kebanyakan kan orang Ya. baru kena crash sekali kan, baru Ya. kena yang ini atau kena yang sebelumnya, tarif Trump Hmm. mungkin yang paling dekat. Hmm. Tapi kalau kena crash sekali ini, terus habis itu kalian menyerah, ya sudah, kalian akan kehilangan momentum Ya, gitu. ya, ya. Kalau kalian sudah melewati crash 2 kali, kalian sudah tahu, sudah punya sense bahwa oh ini bottom gitu. Hmm. Bentar lagi Ya. bottom nih, nggak jauh-jauh lagi. Ketika orang ngomong, gue sempat ingat banget bro, waktu crash itu, gue ingat banget. Semua orang yang gue tanya,
Dia bilang, aduh ini masuk frontier nih, ini masuk frontier. Itu bottom, indikator. Hmm. Udah tanda-tanda nih, gitu. Hmm. Udah tanda-tanda. Orang very fear gitu. Itu sudah tanda-tanda sebenarnya. Gitu. Ya, ya, ya. Ya itu memang ya waktu minggu kemarin itu orang mau jual juga susah bro. Iya HRD pasti, semua pasti. trading. Ya, ya, ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Pertanyaannya, ini ada pertanyaan. Nah ini nih pasti tadi kita ngomongin sektoral ya komoditi. Lo lebih prefer NCKL atau MBMA nih bro? Atau kalau misalnya ada insight atau opini mengenai dua emiten ini boleh nih di-spill bro. Gua ngelihat sebenarnya secara sektoral kan sama aja. Hmm, Cuma prinsipnya gua melihat NCKL lebih kuat hmm, secara struktur, secara fundamental daripada MBMA. Bukan berarti MBMA nggak bisa naik ya, tapi hmm, kalau gua melihat struktur NCKL lebih kuat daripada hmm, MBMA secara financial ya, gitu. hmm. Dan NCKL ini juga banyak involve di sorry di hulu, lebih banyak Dulu. main di hulu. Kalau MBMA ada sebagian yang main di hilir gitu. Kalau Hmm. gua lebih prefer yang main di hulu daripada main di hilir. Itu preferensi ya, tapi gua Kenapa lebih tuh bro? milih yang Kenapa hulu. tuh? Kenapa? Karena gini, alasannya adalah harga nikel atau harga biji nikel itu sudah kelihatan harganya naik. Kalau teman-teman lihat trading economics, teman-teman bisa lihat lah harga nikel naik. Hmm, Nah, ketika harga nikel naik, itu kan menjadi input buat orang yang main di hilir. hmm, Ketika orang yang main di hilir kan jadi input, misalnya dia beli biji nikel terus dia olah jadi baterai misalnya. ya. Pertanyaannya, kalau kita betting di hilir, berarti kita harus tahu apakah orang yang sudah beli nikelnya dari hulu ini bisa nggak nge-convert kenaikan harga ini untuk ke customer akhir gitu. Nah, ini kan yang nggak jelas kan, gitu. Hmm, Masih belum clear nih. Sama seperti kelapa sawit. Misalnya kelapa sawit, harga kelapa sawit naik, gitu kan. Jelas hmm, harga kelapa sawit naik, gitu. Tapi dia convert jadi minyak goreng, si produsen minyak goreng ini bisa nggak pass on ke customer? hmm, Belum tentu, gitu. ya. Makanya kita harus ngerti juga nature of the industry atau bisnisnya itu apa, gitu. Oke, itu menarik tuh ya. Itu take yang bagus juga ya teman-teman ya. Ini bisa jadi thought process kita juga ya untuk menganalisa sektor atau emiten yang ada di bursa kita ya. Thank you banget bro ya untuk penjelasannya. Kita lanjut lagi ya. Coba nih. Nah ini good question ya. Ini tapi agak agak luas pertanyaannya, tapi coba kita kerucutkan ya. Ya, Jadi dibilang sama Septian nih ya, Septian Putri nih PTR nggak tahu ya, asumsi ya, sorry ya Septian ya. Jadi banyak good news, Inet masih stuck aja bro. nah Lo itu kalau bisa menjelaskan sedikit nggak nih? Mungkin kira-kira banyak teman-teman kita yang eh, perlu dicerahkan juga nih sama lo ya. Jadi contohnya, ya. kalau misalnya ada saham gitu ya, newsnya banyak bagus, tapi kok harganya nggak gerak-gerak itu biasanya apa ya bisa kronologi ya bukan casesnya apa yang bisa terjadi bro di situ gitulah kenapa Eh, sahamnya ter- nggak gerak tapi good news. Oke, tergantung Hmm, posisi harga sahamnya di mana. hmm, Kalau posisi harga sahamnya di atas, newsnya keluar positif tapi nggak naik, biasanya tanda-tanda distribusi. hmm, Tapi kalau dia di bawah, gitu kan, di bottom, di bottom dikasih berita positif tapi nggak naik-naik, mungkin ya, ini mungkin. asumsi ya, menurut keyakinan saya, gitu ya. Menurut keyakinan saya, mungkin si emiten mau membangun optimisme karena balik lagi, ini kan crashnya dalam kan, gitu. Hmm, Ya pasti orang ketar-ketir lah, orang udah hmm, minus sekian persen, ya kan, berusaha dikasih berita positif. Sama lah ketika market crash gitu kan, ya. emiten-emiten kan langsung bilang, saya buyback, saya buyback, saya buyback. Iya iya. Ya itu kan kasih berita positif kan, gitu. Hmm, Tapi kenapa kok harganya nggak gerak ya? Balik lagi, investor detailnya udah kapok di sana gitu. hmm, Pasti ada rasa, aduh, gue punya Inet di 500-an, gue hmm, suruh beli di sekarang ya malas juga di 350 misalnya. hmm, Ya pasti ada rasa-rasa seperti itu tuh pasti ada gitu. hmm, Makanya kenapa dibangunlah optimisme supaya ayo dong masuk lagi gitu. Ayo dong hmm, percaya sama emiten kita gitu. Itu hmm. menurut keyakinan saya gitu.
Keyakinan Anda boleh beda, Ya, gitu. ya, ya. Oke, itu ya Septian ya untuk penjelasannya. Kita lanjut lagi. Oh, tadi ada yang nanya Dewa, Bro. Satu paket nih sama Bumi ya. Tadi Ya, Dewa juga ada oke. yang nanya. Boleh, Bro. Gimana nih? Yes, balik lagi. Ini mungkin masalah preferensi. Hmm. Gue sempat sharing, ya teman-teman nonton di YouTube-nya Napodium, gue sempat mention bahwa kalau disuruh pilih, gitu ya, kan kalau kita Dewa sama Bumi, kita punya, itu kan nggak wise ya di satu wortel. Pilih salah satu lah, gitu kan. Itu sama aja lu pilih Bank Mandiri sama BNI atau BRI, itu sama kan, gitu. Ya. Jadi mending kita pilih salah satu. Kalau gue disuruh milih, gue akan pilih Dewa. Kenapa? Karena Dewa ini satu, mungkin nggak se-hype Bumi gitu ya. Secara persepsi di retail, Dewa itu nggak se-hype Bumi, yang pertama. Yang kedua, Dewa ini internal story-nya jelas. Karena bisnis modelnya memang berubah dari sebelumnya dia itu ngebanyak project yang harusnya diterima oleh Dewa itu dikerjakan sendiri, mereka Hmm. mensubkonkan ke kontraktor lain gitu. Hmm. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah marginnya mereka kecil. Nah, tahun ini tahun 2025 mereka berubah semua gitu. Mereka berubah Hmm. semua, mereka beli mesin sendiri dan segala macam, otomatis marginnya akan jauh lebih besar gitu kan. Turnaround story-nya kelihatan. Maksudnya dalam arti selama RKAB dari perusahaan batubara ini tidak dipotong, berarti kerjaan dia akan tetap ada, gitu kan? Hmm. Nggak peduli harga batubaranya berapa, dia tetap akan kerja, benar kan? Jadi thought prosesnya itu di situ, gitu. Hmm. Kalau misalnya harga komoditas, mungkin ada intervensi dari pemerintah, Ya. maybe, gitu. Tapi kalau Dewa, gitu kan, karena dia kontraktor, ya udah dia ngerjain, gitu. Terlepas harga batu bara berapa, gue dapat kerjaan dari si Bumi misalnya, Hmm. gitu. Jadi gue akan lebih pilih ke arah sana, gitu. Sama Dewa itu kan kemarin, kenapa orang itu banyak di Bumi? Karena orang melihat Dewanya udah naik, gitu. Hmm. Makanya semua di Bumi semua, gitu. Nah itu tanda-tanda tuh udah, gitu kurang lebihnya. Oke, sip. Jamantik 88 udah dijawab ya. Dan buat teman-teman yang lain, mungkin di sini ada beberapa kan yang nanya pertanyaan yang sama ya. Tadi udah dijawab. Nanti kalian bisa nonton dari awal ya penjelasannya Bro Arvin. Oke, kita lanjut lagi. Ada Excel. Oh, BKSL juga lu baru ulas nih tadi gue lihat ya di story lu ya Bro ya. Ya, Oke, ini kita coba Excel habis itu BKSL ya. Dari yes, Ivana Natalia nih Bro. yes. Excel ya. Ya. Oke. Gue nggak tahu teman-teman tahu apa enggak. Tapi Excel ini juga salah satu saham yang dinarasikan masuk MSCI. Gitu. Makanya kenapa dia ditariknya luar Hmm. biasa banyak gitu. Gue nggak tahu apa teman-teman tahu apa enggak. Tapi gue taunya adalah seperti itu. Makanya kenapa dia koreksinya sadis juga dari 4.400 ke 2.900. Padahal sektor Hmm. defensif katanya gitu kan. Hmm. Um, Excel sebenarnya eh, kita bilang setelah dia merger sama Friend, gitu ya. Setelah dia merger sama Friend, keuangannya dia jadi jelek, Iya. gitu kan. Kalau teman-teman cek, karena dia merger, Friend-nya masuk, Friend-nya negatif terus, Excel-nya positif, kegerus tuh. Hmm. Nah, cuma yang menarik dari Excel ini ada satu hal, bro, yang gua sempat highlight. Dan ini sebenarnya mengulik soal Excel ini gua agak sedikit sedih, karena ini hubungan sama Moratel Hmm. gitu. Karena Excel ini punya beberapa aset, gitu ya, beberapa aset. Excel itu for context, gue yakin teman-teman nggak tahu. Excel itu yang punya Axiata, perusahaan Malaysia, sama Sinarmas, gitu kan. Nah, sekarang itu sepertinya ya, ini menurut keyakinan saya, kayaknya Axiata ini mau keluar dari Hmm. Indonesia. Sepertinya, karena beberapa aset mereka itu di-divest, gitu. Dan bisa jadi Excel ini juga ikutan di-divest sama mereka. Hmm. Indikasinya apa? Indikasinya adalah ketika I think bulan Desember atau November gitu. Gua agak lupa, mungkin teman-teman boleh cross check. Ada satu pemanggilan NUPSLB yang menyatakan bahwa saldo laba yang ada di Excel itu akan dikeluarin dari Hmm. Excel gitu. Saldo laba spesifik di tahun 2024 kalau nggak salah apa Hmm. 2025, gua agak lupa. Oh sorry, 2024 karena merger Excel sama Friend itu 2025. Jadi 2024. Kenapa? Kalau gua gitu ya, gua sebagai ini thought proses gua ya. Hmm. Kalau gua sebagai pemegang saham Excel gitu ya, gua tahu nih ketika gua punya laba ditahan, dia bisa ekspansi lagi kan, Hmm. jadi another duit lagi gitu. ROI-nya berapa persen, itu akan bikin duit lagi. Yang jadi gua bingung adalah ketika
pemegang sahamnya Excel itu mau narik laba ditahannya gitu. Nah, Hmm. itu yang bikin gua dalam tanda kutip berpikir, ngapain ya? Gitu, ngapain ditahan? Ya. Ngapain diambil gitu? Kalau bisa diputerin lagi kan. Excel bukan perusahaan rugi gitu. Hmm. Nah, ternyata seiring cerita, gue baru tahu Excel sama Fred itu di merger rugi gitu. Makanya mungkin mereka minta tuh bagian ini gue kerja keras nih dari beberapa tahun yang lalu, gue minta dong gitu. Akhirnya banyak aset yang di divest karena mereka nggak punya cash untuk membagikan dividen sebesar itu. Makanya kenapa Moratel di divest gitu. Beberapa kan mulai di divest gitu. Tesis gue cuma itu gitu. Hmm. Kalau bicara fundamental, gue nggak melihat Excel ini sekarang. Gue belum melihat Excel ini mau dikembangkan seperti apa. Hmm. Apakah ini adalah salah satu cara supaya Axiata keluar dari Excel? I don't know. Hmm. Gitu. Tapi ngelihat bahwa sekarang ini kungfu-kungfunya seperti ini gitu ya. Gue ngelihat ini kayaknya mau ngeluarin si Axiata nih dari Hmm. Excel gitu. Sepertinya. Makanya Ya. bikin rugi terus ya sudah. Lu menyerah juga kan akhirnya. Kasih gue aja gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Oke, Ivana Natalia ya, ini insight dari Bro Arvin ya. Hopefully ini juga bisa membantu kalian melihat satu emiten ya. Tapi tentunya dari kita berdua yakin kalian tetap harus baca masing-masing juga ya. Jadi Betul. find your conviction ya di market kemarin itu jadi pelajaran buat kita ya. Kalau kita pegang saham tuh emang harus tahu apa yang kita beli. Jadi kalau saat koreksi kita nggak Yes. panik ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut Yes. lagi. Ini ada pertanyaan dari BKSL ya bro, bahas lu baru keluarin konten nih kan. Boleh Ya. lah tipis-tipis sebelum Uh, lu arahin quick Oke. konten lu kan. BK, BKSL tuh intinya kan sekarang yang jadi gini, mungkin kan lu sering nanya gue soal saham properti kan, Hmm. gitu. Gue dari 2023, kita dari live 2 tahun yang lalu, lu masih bahas soal properti belum Kapan tahu nih gitu. properti? Kapan di properti? Nah, gue bilang bahwa properti yang berkait, ini referensi gue balik lagi. Hmm. Gue punya tesis bahwa properti yang bisa jalan itu adalah properti yang berkaitan dengan kawasan industri, Hmm. gitu. Kalau properti yang tidak berkaitan dengan kawasan industri, ini agak sedikit susah membuat narasinya. Hmm. Kalau misalnya properti yang berhubungan dengan kawasan industri, itu lebih gampang. Kenapa? Gue bisa bilang. Hmm. Kalau properti itu punya KEK atau kawasan ekonomi khusus, dia punya kekhususan di mana pajaknya itu akan dapat keringanan, izin akan dapat keringanan, segala macam. Hmm. Pertanyaannya sekarang, kalau industri masuk ke sana, akan jauh lebih gampang kan? Gitu, lebih dimudahkan. Berarti kita cari aja perusahaan-perusahaan industri sektor properti yang bergerak di bidang industrial Hmm. property yang memiliki KEK gitu. Ya. Dan salah satunya ini adalah BKSL. BKSL punya KEK gitu. Nah, kalau teman-teman percaya bahwa BKSL ini yang ada di Sentul itu dia punya KEK dan KEK-nya ini akan berhasil, ya Hmm. teman-teman boleh cek konten gua, mungkin pelajarin aja kenapa kok BKSL ini menarik gitu. Hmm. Ada kaitan dengan Danantara, ada kaitan dengan beberapa industri yang di luar dari beberapa industri yang di luar dari industri properti. Teman-teman Hmm. boleh cek di situ. Gue nggak mau spill semua bro, supaya orang baca. Ya, ya. Oke Gitu. teman-teman ya, boleh ya diklik ya. Isi kolom komentarnya gitu ya. Gue kayak main Sreya aja kemarin ya. Oke. Kita lanjut lagi. Oh nih, sekarang nih mumpung masih di properti, Bro. Kalau CBDK gimana lo ngeliatnya? Ya sama, CBDK itu kan kawasan industri. Balik lagi, sebenarnya CBDK ini kan ngikutin harga pani ya. Pani Hmm. itu juga akan, menurut gua akan susah untuk tidak keluar di indeks. Menurut gua, Hmm. karena likuiditasnya kecil. Ya. Gitu. Mau nggak mau dia harus keluar di indeks. Makanya dia luar biasa koreksinya juga ketika nggak masuk MSCI kan. Gitu. Ketika Hmm. MSCI nge-freeze, koreksinya lumayan dalam. Begitu juga dengan CBDK, luar biasa. Turunnya luar biasa gitu. Jadi gua ngelihat bahwa eh dibandingkan paninya, kalau disuruh milih nih, kan balik lagi, di satu porto itu jangan punya pani, jangan punya CBDK di satu porto, gitu. Lebih baik pilih satu, gitu kan. Kalau pilih Hmm. satu, gue pilih CBDK. Karena satu, narasinya mengenai kawasan industri. Ya. Yang kedua, CBDK ini adalah money generatornya buat pani. Makanya kenapa Hmm. Pani kan ngambil CBDK kan Ya, dari ya. dua perusahaan yang masih afiliasi.
Itu tujuannya adalah supaya laporan keuangan CBDK itu bisa dikonsol ke Pani gitu. Jadi Hmm. CBDK ini money generatornya gitu. Oke, sip, sip, sip. Itu CBDK ya, udah dijawab. Oke, mungkin kita mundur dikit nih bro ya dari pertanyaan-pertanyaan saham. Jadi kalau lo lihat market kita itu apakah kalau sekarang mungkin masih volatil ya bro ya, bilangnya ya masih sensitif lah ya. Tapi Ya, apakah akan menunggu sampai bulan Mei, which is masih berapa bulan lagi ya bro ya, untuk menunggu MSCI? hmm, Atau lo melihat yes. kayaknya di beberapa minggu atau bulan ke depan harusnya sih sudah lebih oke gitu ya, nggak ada lagi panic selling atau mungkin tidak ada lagi sentimen-sentimen yang kayaknya bisa membuat bursa kita itu koreksi seperti kemarin lagi gitu kan? Oke, Gimana oke. tuh? Kayaknya for now uh, the worst is actually over. Hmm, Karena kita ngomong kemarin MSCI, terus ya. Moody's, terus FTSE, dan what else gitu. Nah, mungkin akan ada another lagi kan gitu. Hmm. Nah, untuk saat ini gitu kan, belum tahu berapa bulan ke depan Kita gitu nggak kan. tahu Donald Kita Trump kan ngapain ya bro ya. iya, balik lagi. Kita kan harus lihat sini sama lihat sana kan, gitu. Nah, kalau kita ngelihat sekarang, let's say kita ngomong kan hari Rabu ini kan akan ada pertemuan juga antara Ya. MSCI dengan BEI dan OJK. Hmm. Harapannya kita berharap bahwa itu akan menjadi sesuatu yang positif. Hmm. Kita berharap akan ada perbaikan lah dari segi Hmm. tadi yang dipermasalahkan oleh MSCI kan ada mengenai transparansi. Hmm. Sebenarnya bukan masalah transparansi sih. Kalau gue bilang, menurut keyakinan gue nih, gitu ya. Kenapa MSCI ini nggak apa minta data yang lebih clear? Bukan karena Hmm. free floatnya sebenarnya. Karena gini bro, misalnya lu dikasih kerjaan gitu ya, Ya. kontribusinya tuh kecil gitu. Misalnya 1%, 1,5% gitu kan, kontribusinya kecil. Tapi lu disuruh ngubah free float itu banyak banget Hmm. gitu. Lu harus ngitungin satu-satu gitu kan. Karena data yang dimiliki MSCI sama data yang dimiliki oleh kita itu sama sebenarnya Hmm. gitu. Kalau disuruh ngubah satu-satu terus ngitungin free floatnya segala macam secara manual, ya setengah mati dong bro gitu. Hmm. Kan lu yang butuh gua, bukan gua yang butuh lu kan gitu. Hmm. Ya udah lu kasih gua data yang very clear lah gitu Hmm. soal transparansi. Nah, transparansi itu yang dirubah sama Bursa Efek dari 9 kategori menjadi 20 sekian Ya. gitu. Dan harapannya dengan dipecah begitu kelihatan nih yang mana the real free float, yang mana yang enggak gitu. Hmm. Karena gini, kemarin MSCI itu sempat mempropose gitu ya, akan mengeksklud corporate sama others gitu. Hmm. Dan kenapa ini jadi problem? Karena corporate ini banyak sekali badan usaha bro. Misalnya gue punya Hmm. usaha nih PT gitu ya. Terus gue punya cash gitu kan. Terus gue terima dividen dari anak usaha nih. Gue terima dividen. Hmm. Nah, ketika gue terima dividen, gue harus bayar pajak dividen, misalnya gitu. Hmm. Atau gue pribadi punya PT, gue misalnya terima dividen, dapat pajak kan, gue harus reinvest lagi dong, Hmm. gitu. Ketika gue reinvestnya di BCA misalnya. Hmm. Tapi bentuknya PT. Ketika bentuknya PT, gue reinvest lagi, gitu kan, itu tidak dihitung sebagai free float, padahal gue nggak ada hubungan sama keluarganya Pak Hmm. Hartono, Hmm. gitu. Nah, ini kan nggak fair kan, gitu. Ya. Nggak fair. Makanya kenapa itu yang mau dikelirkan gitu. Makanya kenapa dibikin subkategorinya lebih banyak supaya MSCI bisa lihat secara clear ini tuh siapa Hmm. sih gitu. Ini tuh siapa. Makanya dibuka sampai ultimate beneficial owner dari si PT-PT ini gitu. Bahkan sampai Hmm. segitunya gitu. Ya. Dengan segitunya gue melihat bahwa ini adalah efek yang positif. Dan yang kedua, terlalu banyak, ini versi gue ya, dan gue sering ngomong di community gue juga, terlalu banyak yang dikorbankan kalau Indonesia harus turun ke frontier. Hmm. Terlalu banyak. Alasannya apa? Alasannya misalnya, ketika terjadi outflow, emang US dollar lu nggak lompat? Pasti Hmm. lompat. Gitu. Hmm. Ketika pasti lompat, yang terjadi adalah real ekonominya berantakan. Gitu. Makanya kenapa itu tesis gue yang pertama. Yang kedua, ketika lu mau menarik investor asing, there's nothing else dan lu harus perbaikin lu punya indeks. Gitu. Kalau lu punya indeks saja bisa terjun begini, gitu kan, dalam waktu let's say 2 hari, gitu ya, itu menjadi alarm buat investor asing. Lu masuk di media mana-mana pasti, Ya, gitu. ya. Pasti akan menjadi highlight kan. Wah Hmm. Indonesia kenapa nih, gitu kan. Nah makanya kenapa gue bilang bahwa kalau lu mau mengharapkan foreign direct investment masuk, there's nothing else dan lu perbaikin lu punya indeks. Itu tesis Hmm. gua.
gitu. Oke, siap. Pas banget ya di 9.30 itu kayaknya udah cocok jadi penutup sih bro ya yang lu bilang tadi ya. Jadi teman-teman semua banyak ya insight yang udah di-share sama Bro Arvin ya. Jadi ini penting banget buat kita untuk melihat keadaan market sekarang ya. Jadi tadi Bro Arvin juga positioningnya lebih ke sektor komoditi juga gitu ya untuk saat ini. Tapi buat teman-teman harus cari conviction masing-masing ya. Jadi tapi Yap, untuk Bro Arvin itu sekarang di sektor komoditi dan tentunya eh, the worst udah lewat untuk sekarang ngarang, menurut betul. kita gitu ya Bro ya. Ya, jadi teman-teman tetap semangat gitu ya. Tadi Bro Arvin juga mention mengenai kalau kalian bisa melewati masa-masa susah seperti ini, ya, ke depannya itu akan membuat kalian lebih sukses lagi ya di pasar modal. Memang ini part of the game lah ya, Bro ya. Ya Yes. kan? Ya, jadi harus pinter-pinter juga lah. Money management tuh penting banget teman-teman ya. Mau saham kita yang dibeli sebagus apapun, kalau money managementnya nggak bagus, habis juga gitu ya. Karena market kemarin ya bro ya, maksudnya banyak saham-saham bagus yang kita beli gitu kan. Tapi akhirnya terdampak market juga gitu kan Ya, bro ya. padahal nggak ada urusan sama MSCI, Nggak lucu ada, juga nggak ada. gitu. Ini orang-orang, ini juga lucu nih ya bro. Maksudnya saham-saham yang nggak ada hubungannya sama MSCI kena juga bro. Iya, sama aja gitu, sama aja. Makanya Iya, iya, kalau iya. balik lagi Oke. sekarang sekarang money management tuh jadi penting kan, gitu. Ya, kalau kalau orang nggak punya money management yang bagus, saham sebagus apapun tetap aja Iya. rungkat, gitu. Rungkat. Iya, karena teman-teman mungkin mau mau beli lagi dengan harga yang lebih murah udah nggak ada lagi gitu kan dananya ya. Benar, Jadi, iya kan? exactly, Iya, iya. exactly. Oke, jadi teman-teman ini kalau ngobrol sama Bro Arvin nggak kerasa ya. Jadi waktunya udah habis, tapi jangan khawatir kita Instagram Live itu ada setiap hari Selasa dan Jumat malam. Ya, tapi kalau kalian mungkin udah terburu kangen dan rindu, langsung follow aja Instagramnya Bro Arvin ya. Follow banyak konten-konten edukasinya, kalian bisa tanya-tanya juga di situ ya. Bro, mungkin itu aja kalau dari gue malam hari ini. Thank you banget ya Thank you, waktunya. thank you. Oke, siap. Jadi kita mau pamit dulu ya teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai bertemu lagi ya di Aji Live berikutnya. Bye Bye-bye. bye, thank you.